Halo, sahabat Profit Tutor dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di sini, Iman Hidupi Andika SSI Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit Tutor. Nah, jadi dalam video saya kali ini, saya akan membahas sebuah perusahaan ya, di mana perusahaan ini memiliki prospek jika kita investasi di sana. Itu kalau saya hitung sekitar 30%-an lah, itu dalam kita berbicara tentang investasi dalam jangka panjang ya. Nah, di sini sebelumnya saya ingin menekankan bahwa seluruh materi yang saya buat di video ini itu merupakan analisa dari saya. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual dalam sebuah perusahaan yang saya ulas. Nah, jadi keuntungan dan kerugian itu merupakan hasil dari keputusan teman-teman dalam berinvestasi maupun trading. Ya, jadi disclaimer on. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila kalian mendapatkan manfaat dan juga insight dari video-video yang saya buat, dan juga share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, ataupun saudara yang membutuhkan materi tentang video edukasi, tentang investasi dan juga trading. Oke, stay tune terus. Baik ya, rekan-rekan sekalian, tadi saya sudah jelaskan bahwa video saya kali ini akan menjelaskan prospek dari perusahaan yang bernama PT Harum Energy Tbk dengan kode emiten HRUM ya. Itu kita singkat aja Harum. Nah, jadi kalau kita lihat Harum ini ya, kalau kita melihat dari segi bisnisnya dulu, ya bisnisnya dulu. Jadi bisnisnya ini kan merupakan bisnis yang bergerak di bidang pertambangan. Nah, jadi PT Harum Energy ini itu sebelumnya bukan Harum namanya ya. Jadi pada tanggal atau bulan Oktober tahun 1995 perusahaan ini bernama PT Asia Antrasit. Ya, kemudian mulailah berganti nama di bulan November 2007 itu menjadi PT Harum Energy. Nah, jadi bidang usahanya itu adalah di bidang tadi ada pertambangan, kemudian ada pengolahan, industri pengolahannya, kemudian juga ada perdagangan ya, yang bergerak di bidang sektor batubara. Nah, itu sebelumnya, tapi di akhir tahun 2021, PT Harum Energy ini atau Harum sudah menguasai 5 konsesi pertambangan batubara di Kalimantan Timur dan juga 1 pertambangan nikel di Maluku Utara. Nah, ini menarik ya. Jadi, kapan sih dia mulai masuk nikel? Nah, karena batubara itu sampai di akhir tahun 2021 itu kan agak kurang menarik ya batubara, terutama harganya batubara. Kenapa? Karena pada tahun tersebut itu sedang dikembangkan atau sedang digalakkan tentang yang namanya penggunaan sumber energi terbarukan. Nah, jadi di video saya sebelumnya saya juga sudah membahas tentang apa aja energi terbarukan itu yang akan mengancam batubara ke depannya. Nah, kemudian mulailah dia PT Harum ini berpikir kan, kalau saya misalkan berbatu bara, ya mungkin nanti perusahaan tidak akan kemana-mana. Nah, mulailah dia mengambil lahan ya, atau mengambil pasar dari nikel. Nah, jadi bagaimana mekanismenya ya, bisa PT Harum ini, atau Harum ini bisa mengakuisisi perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel. Nah, jadi pada tahun 2020, ya, Harum ini mendirikan PT Tanto Harum Nikel ya untuk berbisnis di bidang investasi pertambangan dan juga pengolahan nikel. Nah, pada tahun 2021, PT Tanito Harum Nikel membeli 51% saham dari PT Position yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan membeli 40% saham dari PT Inve Metal Industry yang bergerak di bidang pengolahan dan pemurnian nikel.
Nah, pada tanggal 27 April tahun 2022, melalui PT Harum Nickel Industry, perusahaan ini resmi membeli 20% saham dari PT Westron Metal Industry. Nah, jadi begitu mekanismenya. Ya, jadi Harum ini memang pada sampai akhir 2021 sudah menyadari bahwa batu bara ini kemungkinan kan mengalami penurunan terus ya, diakibatkan karena adanya sumber energi terbarukan. Nah, oleh karena itu mulailah Harum ini mengakuisisi pertambangan nikel agar mereka bisa berbisnis di nikel. Kenapa? Karena diperlukan oleh mobil listrik ya sebagai komponen untuk membuat baterainya. Nah, ternyata di awal Maret 2022 terjadilah perang antara Rusia dan Ukraina. Yang dimana ini kan tidak dapat diprediksi ya, yang namanya perang ini. Nah, sehingga menyebabkan batu baranya juga meningkat. Ya, harga batu bara menjadi meningkat karena permintaan meningkat. Nah, dengan adanya permintaan batu bara meningkat, harganya meningkat, kemudian nikel juga sedang naik daun. Nah, ini akan membantu yang namanya bisnis dari Harum sendiri. Nah, jadi keputusan Harum untuk mengakuisisi perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel itu sudah sangat tepat. Nah, plus yang batu bara tadi, tapi kan batu bara tidak bisa diprediksi. Tetapi ini sangat menguntungkan untuk Harum sendiri ya, karena batu bara dan nikel saat ini sedang naik daun, ya istilah kasarnya. Meskipun saat ini harga jual nikel sudah mulai melandai, tapi kedepannya itu pasti akan dibutuhkan oleh produsen mobil listrik. Tadi saya sudah membahas tentang bisnis yang jalani. Sekarang kita akan melihat bagaimana laporan keuangannya. Nah, saat ini juga Harum sedang dalam tren yang positif karena mencetak laba yang signifikan. Nah, kalau kita membahas dari quarter on quarter, nah itu di kuartal pertama tahun 2022 mencetak laba sebesar 900 miliar. Ya, itu naik dari kuartal pertama tahun 2021. Nah, di kuartal kedua 2022 itu lebih dahsyat lagi. Itu mencetak laba bersih sebesar 1,2 triliun. Ya, berbanding terbalik dengan kuartal pertama tahun 2021 yang mencetak minus ya, minus 100 miliaran. Nah, ini artinya bahwa perusahaan sedang dalam tren positif. Nah, selain itu juga dividen itu lancar dibagikan oleh Harum ya, Harum Energy. Tercatat tahun 2019, 2021 dan terakhir di tahun 2022 ini itu sudah atau selalu membagikan dividen. Nah, di tahun 2022 ini itu membagikan dividen sebesar Rp15, 15,02 rupiah per lembar saham. Nah, ini kalau kita membahas dari sisi bisnisnya itu kan masih sangat menarik. Ya, karena mungkin saja didongkrak oleh harga batu bara yang sedang meningkat akibat efek perang dan juga kemungkinan karena nikel sedang diburu. Nah, ini sangat menarik nih kita lihat ke depannya. Karena selama perang masih berlangsung, batu bara masih sangat diminati, ya. Artinya harganya masih akan tinggi. Kemudian nikel itu pasti akan sangat ya berpengaruh untuk industri otomotif terutama di bidang mobil dan motor listrik. Ya, karena kedepannya itu akan digalakkan zero emisi ya, zero emisi artinya nol emisi, jadi menggunakan listrik sebagai bahan bakar kendaraan. Nah, pemilik dari Harum ini itu adalah PT Karunia Bara Perkasa ya, sebagai pengendali sebesar 80% kepemilikan sahamnya di Harum Energy. Ada juga PT Bara Sejahtera Abadi. Nah, ini dengan kepemilikan di bawah 5% tapi sebagai pengendali. Nah, perlu dicatat di sini bahwa PT Karunia Bara Perkasa dan juga PT Bara Sejahtera Abadi itu 100% kepemilikan saham dari kedua perusahaan tadi dimiliki oleh keluarga Barki. Nah, ada Kiki Barki, Lawrence Barki, dan yang lainnya. Nah, yang menariknya di sini adalah Lawrence Barki itu selaku pemilik dan juga dia selaku pengelolanya. Dia saat ini menjabat sebagai komisaris, ya, komisaris di PT Harum Energy. Nah, ini kan tentunya sangat menarik ya, karena jika ada pemilik yang langsung merangkap sebagai pengelola, artinya itu menunjukkan keseriusannya dalam mengelola perusahaan yang dibesutnya atau perusahaan yang sedang dijalani. Nah, teman-teman kan bayangkan kalau misalkan teman-teman itu melihat
pemilik langsung menjadi manajemennya, itu kan menjadi bukti keseriusan, ya. Beda kalau misalkan kalau hanya pemilik saja tapi pengelolanya orang lain, ya ada dua kemungkinan, berarti dia malas mengelola atau dia tidak mengerti bisnisnya. Nah, ini kan artinya si pemilik yang berangkat langsung pengelola berarti kan dia mengerti bisnisnya dan dia ingin mengembangkan bisnisnya. Nah, oleh karena itu Harum ini sangat menarik menurut saya. Nah, meskipun ada berita bahwa direkturnya itu akan direkturnya dari Harum itu, salah satu direktur akan mengundurkan diri. Tapi itu menurut saya tidak akan berdampak jauh ya, berdampak besar pada perusahaan, karena yang mengundurkan diri bukan direktur utama tapi salah satu direktur. Nah, dari poin inilah ya, dari pengelola, bisnis, dan juga pemilik, itu saya sangat yakin bahwa di 30% return atau imbal atau hasil investasi yang dapat kita peroleh ya dalam jangka waktu 1-3 tahun ke depan. Sampai di sini dulu ya ulasan tentang Harum ini, ya semoga bermanfaat. Dan juga ingat teman-teman bahwa ini merupakan disclaimer on. Ini merupakan hasil analisa saya pribadi, ya, analisa yang simpel berdasarkan logika bisnis, ya. Jadi selalu terapkan different thinking with simple thinking. Nah, jadi teman-teman nyalakan selalu lonceng dan belnya agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan update-update menarik dan juga info-info terbaru seputar video yang saya buat tentang edukasi, investasi, dan juga trading. Ya, saya Imadi Dupi Adika, SSC Magister Manajemen, mohon undur diri. See you in the next video. Bye-bye.